yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Kata Gus itu ya, kata Gus itu yarol Hanafiyah tu annahu yukrahu lil muslimi dukhulil, katanya ya, dukhulil. Aduh, dukhulil. Terus dukhulil bi'ati wal kanasiyah katanya. Maaf Ustadz, Gus, mohon maaf ya. Di dalam kalimat dukhul itu harusnya dukhulu, bukan dukhuli. Dukhulu. Kenapa? Sebab jadi naibul fa'il dari yukrohu. Jadi naibul fa'il dari yukrohu. Harusnya dibacanya dukhulu, bukan dukhuli. Koreksi bacaan Arab Gus Miftah yang belepotan YouTube santri NU ini viral dan dilaporkan. Nama pendakwa Gus Miftah sedang hangat dibicarakan di media sosial ini karena Gus Miftah berpidato di dalam Gereja Bethel Indonesia GBI Penjaringan, Jakarta Utara. Timbul pro kontra terhadap tindakan Gus Miftah yang berpidato di dalam gereja. Beberapa ustadz memandang haram hukumnya masuk ke dalam gereja. Sadar jadi bahan pembicaraan, Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah lalu membacakan isi kutipan dalil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Gus Miftah lalu membacakan kitab berbahasa Arab. Di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja termasuk salat di dalamnya. Saya pikir tidak perlu diterjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya pasti lebih alim daripada saya. Pasti Anda sudah paham, kata Gus Miftah. Video klarifikasi Gus Miftah membacakan dalil berbahasa Arab itu mendapat tanggapan dari seorang santri bernama Khairul Samsuri. Lewat akun YouTube KS Calon Mubalik, Khairul Samsuri membongkar kesalahan Gus Miftah dalam membacakan dalil berbahasa Arab itu. Khairul Samsuri menguliti satu persatu kesalahan Gus Miftah saat membacakan dalil berbahasa Arab. Di dalam deskripsinya, santri Pondok Pesantren Nurul Huda Cianjur ini menulis, Gus Miftah tidak bisa baca tulisan Arab, gak bisa nahwu shorof. Menurut Khairul Samsuri, Gus Miftah membacakan dalil itu belepotan. Yang harusnya dibaca dhammah, dibaca kasroh. Yang harusnya dibaca fathah, dibaca kasroh. Pokoknya ngawur itu ya, kata dia. Bukannya saya sok pintar, menurut pandangan ilmu nahwu, udah salah itu. Lanjut Khairul Samsuri. Gara-gara videonya viral, Khairul Samsuri mengungkapkan video itu dilaporkan oleh seseorang melanggar hak cipta ke YouTube. Akibatnya, video Khairul Samsuri yang mengkritik bacaan Gus Miftah itu dihapus oleh YouTube. Meskipun channel saya di-ban juga gak apa-apa, katanya. Khairul Samsuri juga memberi pesan agar umat Islam harus pintar mencari guru. Jangan menganggap guru kepada seseorang yang belum tentu segi keilmuannya itu tinggi. Jangan asal-asalan pokoknya, pesan Khairul Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Halo Sobat KS, mudah-mudahan yang menonton video ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah miliki rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo Sobat KS, pada dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video lagi gitu ya, yang pokoknya lucu banget gitu, tentang klarifikasi seorang Gus. Ya, beliau ini mengklarifikasi tentang masalahnya, yaitu yang kontroversi tentang ceramah di gereja gitu ya, membacakan pidato di gereja. Beliau ini ketika saya lihat pembacaan dalil yang beliau kutip di dalam kitab Mawsu'ah katanya ya, 4 madhab itu, beliau ini mengucapkan dalilnya itu seperti ini. Dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Dukhulil bi'ah dukhulil. Nah, kata Gus itu ya, kata Gus itu yarol Hanafiyah tu annahu yukrahu lil muslimi dukhulil, katanya ya, dukhulil. Aduh, dukhulil. Terus dukhulil bi'ati wal kanasiyah katanya. Maaf Ustadz, Gus, mohon maaf ya. Di dalam kalimat dukhul itu harusnya dukhulu, bukan dukhuli. Dukhulu. Kenapa? Sebab jadi naibul fa'il dari yukrohu. Jadi naibul fa'il dari yukrohu. Harusnya dibacanya dukhulu, bukan dukhuli. Terus wal kanisati, itu bukan kanasiyah. Wal kanisati. Wal kanisati itu bukan kanasiyah ya. Terus ketika ada yang salah lagi pas membaca yang ini, Dukhuli bi, dukhuli bi, dukhuli bi. nah
kata Gus itu, wa dhahabal hanabilatu ila anna lil muslimi dukhuli bi'ati wa nahwihima. Nah, dukhul di situ juga bukan dukhuli, tapi dukhula, membacanya dukhula bukan dukhuli. Kenapa? Sebab jadi isim ana muakhor. Ini malah dibaca dukhuli. Terus di situ kalau dibaca dukhuli, siapa amil khopadnya, yang menjerkannya, yang mengkasrohkannya, itu siapa? Harusnya itu dibacanya apa? Dukhula. Terus pas ini wassalata fiha, wassalata fiha. Kata Gus itu, la ba'sa bidukhuli bidukhulil biai wal kana isi allati la suwara fiha wa sholata, katanya ya, wa sholata fiha. Itu bukan wa sholata, itu dibacanya wa sholati, sebab jadi atof kepada mana? Kepada bidukhuli. Itu patah atof kemana? Ya Allah, atof kemana? Atof kemana itu kalau dibaca wasolata? Ya Allah. Fil kanisiyah. Ini kalau diibaratkan itu ya, ini sama kayaknya seperti Ustadz yang dari Bandung itu, yang viral gitu ya, yang ngebahas tentang nisfu Sya'ban. Bener ya kata Waliullah Syekh Khalil Bangkalan Madura, kata beliau itu nanti di akhir zaman telur-telur akan pada berkokok dan ayam-ayam pada diam. Emang terbukti sekarang. Dan guru saya pun berbicara seperti itu. Kata guru saya seperti itu sama. Telur-telur akan pada berkokok, ayam-ayam pada diam. Orang yang mempunyai ilmu pada diam aja, nggak menerangkan seperti itu seperti ini, cuman istiqomah aja di pesantren, aurad taqarruban ilallah. Tapi ini orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama yang cukup gitu ya untuk mempatwakan hukum. Berani mempatwakan hukum di depan umum, di depan orang-orang awam. Celakanya itu jika orang awam itu menerimanya terus diamalkan oleh orang awam itu, maka kedepannya itu dolun mudilun, sesat dan juga menyesatkan gitu ya. Dalam masalah toleransi gitu ya, toleransi itu kalau misalkan masalah sosialitas, masalah sosial, berbisnis gitu ya, dalam bertetangga, pokoknya dalam sosialitas berbisnis itu boleh kita itu toleransi, saling menghargai satu sama lain. Tapi dalam masalah akidah itu tidak bisa toleransi. Dalam agama Islam itu kita itu tidak boleh mencampurkan antara agama orang lain dan agama kita, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, agama kita untuk kita, agama orang lain untuk orang lain. Jangan dicampur adukan. Ini seperti kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada non muslim, itu sama saja mendoakan mereka dalam keselamatan dan mendoakan mereka supaya ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan agama bukan Islam itu, non muslim itu, Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatinya gitu. Allah tidak akan menyelamatkannya di akhirat kelak, tidak akan. Kita mengucapkan salam kepada orang lain itu sama saja kita itu menyetujui atas kekufurannya, atas kemusyrikannya gitu. Kita itu sama aja mendukung, padahal kan di dalam Islam tidak boleh mendukung seperti itu. Itu haram hukumnya umat Islam memberikan salam kepada non muslim, haram hukumnya. Jangan jauh-jauh lah, di dalam kitab Sulamut Taufik itu udah mengharamkan seperti itu. Apalagi kita itu mengucapkan salam agama orang lain, seperti contoh salam gitu ya, itu nggak tahu artinya saya.
mengucapkan seperti itu, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Jika kita itu menyerupai adatnya orang kafir, adatnya orang non muslim gitu ya, kita itu mengikutinya, fahuwa minhum, maka kita itu termasuk golongannya. Jika sudah termasuk golongannya, murtad, kita itu keluar daripada Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Zaman sekarang itu perkara salah dibenar-benarkan, bahkan mencari dalil. Saya lihat bukannya membuka kitab gitu ya, ini malah membuka HP dari Google. Ya jelaslah salah. Google itu emangnya apa, jago ilmu nahu, ilmu sorop? Kagak lah. Banyak yang salah itu akibat membaca di dalam Google. Itu akibatnya seperti itu, salah. Jika kita tidak tahu dalilnya, tanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Jangan melihat di dalam Google gitu. Jika belajar kita itu tanpa guru, fasyaikhu syaiton, maka gurunya itu setan. Saya lihat netizen berkomentar di Facebook, di Instagram, di Twitter, banyak yang ya Allah menyalahkan ulama-ulama yang benar-benar mendalami ilmu agama, nahu sorobnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, tasawufnya, itu disalahkan oleh orang-orang. Karena apa? Karena ada yang menerangkan tentang ilmu-ilmu yang seperti tadi orang itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan akidahnya. Jangan sampai akidah kita itu bengkok, jangan tersesat. Pokoknya ikuti aja ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dibenci oleh kaum kafir. Ikutilah ulama-ulama yang dibenci oleh para kaum munafik, yang dibenci oleh kaum kafir. Jangan mengikuti ulama-ulama yang dicintai oleh kafir, yang dibangga-banggakan oleh kafir. Saya nggak bisa panjang lebar, pokoknya ini udah subuh ya, udah imsak. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika mungkin perkataan saya, penjelasan saya salah, mohon dibenarkan. Tulis aja di komentar ya, saya akan menanggapinya, saya akan menerimanya jika itu salah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.